kenapa kalau misalnya sebutlah Islam, kalau misalnya Islam itu adalah agama untuk semesta gitu, agama untuk seluruh alam, kenapa nabi-nabi itu pada munculnya di Timur Tengah aja? Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Question, segmen Forbidden Conversation. Nah, di kesempatan kali ini aku beruntung banget karena beberapa hari belakangan ini ada channel yang aku suka dan aku dapat kesempatan untuk ngundang langsung ke studio Forbidden Question. Makasih banyak udah mau memenuhi undanganku, Mas Lutfi. Sama-sama, akhirnya datang juga. Saya juga kan mengikuti channel kamu. Forbidden Question. Forbidden Question itu judulnya namanya unik gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan di situ. Iya, kurang lebih begitu. Berarti kalau Idetopia itu kayak lanskap ide gitu ya? Sebetulnya itu Idetopia itu nama Twitter saya. Oh, oke. Jadi saya bikin Twitter itu tahun 2011 kalau nggak salah, lama sekali. Dan nama itu sebetulnya gabungan dari judul buku yang saya terbitkan pada tahun-tahun itu. Judul bukunya Ideologi Islam dan Utopia. Oh, berarti ini idenya itu ada ideologi dan utopia. Jadi disatuin jadi Idetopia. Itu asal usulnya. Nah, dulu saya cukup aktif di Twitter, tapi sejak 2014-2015 gitu Twitter udah nggak asik lagi. Kenapa pada berantem? Iya, berantem, terus isinya nggak menarik. Dulu sebelum 2015 Twitter itu seru ya? Tempat yang nyaman, tidak banyak orang emosian gitu. Kita bikin cool tweet, bikin serial tweet yang panjang, cukup nyaman. Sekarang banyak sekali orang emosional dan udah nggak asik lagi. Itu asal mulanya. Aku merasa terhormat dan tersanjung karena Mas Lutfi nonton konten aku. Dan aku seneng banget konten Mas Lutfi itu. Kan banyak irisannya sama Forbidden Questions kan. Itu Mas Lutfi kenapa bahas topik-topik itu? Ya sebetulnya itu adalah kepedulian saya. Sebagian konten yang saya buat sebetulnya berasal dari materi kuliah yang saya ajarkan. Ya, saya dosen mengajar isu-isu agama, juga mengajar isu-isu internasional. Ya, saya ngajar di S2, ada mata kuliah namanya Islam and Global Politics, Islam dan Politik Global. Nah, di S1 saya ngajar beberapa mata kuliah agama seperti psikologi agama, kemudian pengantar atau mata kuliah umum itu, pengajaran Islam, pengajaran agama atau apa gitu. Jadi seputar dasar-dasar agama buat mahasiswa lah kira-kira begitu. Kalau background pendidikan Mas Lutfi berarti agak beragam. Jadi selain jurusannya agak beragam dan minat saya juga beragam. Jadi waktu S1 dulu saya ngambil majornya Islamic Studies, studi Islam. Terus karena orang tua menghendaki Mas Lutfi menjadi ulama ya? Iya, kayaknya dari namanya, dari pemberian namanya itu kayaknya. Bukan hanya itu, saya kan kuliah di Timur Tengah dan zaman itu setiap orang yang dikirim ke Timur Tengah pasti keinginan orang tua pulang menjadi ustadz atau kiai. Aku juga hampir kuliah di Timur Tengah. Gitu ya? Iya. Tapi kemudian kan manusia berubah dan saya menganggap bahwa ada alternatif lain selain menjadi ustadz atau kiai, yaitu menjadi sarjana atau menjadi scholar, dan itu jalan yang saya pilih gitu. Dari S1 kemudian S1-nya agama, studi Islam, dan ngambil minornya filsafat. S2-nya saya meneruskan ke filsafat. Specifically filsafat Islam gitu ya, mengkaji banyak para filosof, juga mulai belajar tentang politik, pemikiran politik khususnya filsafat politik. Nah itu yang saya kembangkan kemudian di S3 saya di tingkat doktoralnya saya lebih banyak mengkaji masalah-masalah politik, tapi tetap fokusnya tentang Islam juga gitu.
Jadi belajar mengkaji tentang perkembangan pemikiran Islam, mengkaji tentang sejarah pergerakan Islam di Indonesia bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Gitu. Jadi penelitian saya, penelitian doktoral saya tentang itu, tentang Islam dan politik lah secara umum. Di channel Mas Lutfi yang bahas ini ada yang aku menarik banget, ini mengkaji agama secara ilmiah gitu. Jadi kayak ada kajian subjektif, ada kajian objektif. Nah, aku sebagai orang yang sering konten tentang agama, sering banget sama audiens kayak itu sih kurang ngaji gitu, ngajinya kurang jauh gitu. Yeah. Suka dikomentarin gitu. Terus kalau aku lagi ngomongin soal sains dan agama, sering dibilang kata siapa agama itu konsep agama itu tidak ilmiah gitu. Agama Islam itu ilmiah. Saya ini Islam ya ngomongin. Kadang soalnya aku sering spesifik bahas Islam. Agama Islam itu ilmiah karena ayat-ayat di Quran misalnya atau hadis-hadis Nabi itu banyak yang terbukti secara saintifik gitu. Nah itu salah kaprah yang umum, dan gimana ngelurusinnya ya? Kayak ngaji agama dan kaji agama gitu. Ya menurut saya karena ada dua level dalam mempelajari agama itu. Level dasar yang itu biasa diajarkan kepada para penganut agama, mempelajari doktrin, ajaran agama. Nah itu diajarkan biasanya di level keluarga, di lingkungan keluarga, juga di sekolah-sekolah. Nah di sekolah-sekolah umumnya kita mempelajari agama secara normatif. Ya, mempelajari rukun agama, mempelajari soal keimanan, soal-soal akidah, soal-soal yang terkait dengan ibadah atau ritual, itu yang diajarkan di level sekolah kan. Dan itu terjadi di Indonesia. Di negara barat atau di negara maju kan agama tidak diajarkan di sekolah gitu. Di Amerika atau tidak diajarkan, tidak ada mata kuliah mata pelajaran agama di sekolah. Tapi kalau sebagai bagian dari sejarah gitu. Iya, itu yang saya mau katakan. Agama itu diajarkan sebagai bagian dari sejarah. Misalnya mempelajari sejarah Yahudi, sejarah Kristen, sejarah Islam, sebatas itu. Kalau orang mau mendalami lebih jauh, biasanya ada kelas khusus, kelas agama ya, dan itu opsional. Opsional gitu. Kelas minggu biasanya kalau di negara-negara barat. Nah, itu pada level dasar. Jadi itu yang saya sebut sebagai mengaji agama ya. Kita mengaji agama umumnya adalah pengetahuan dasar tentang agama, tentang ketuhanan, tentang kitab suci, kenabian, dan seterusnya. Nah, level berikutnya adalah mengkaji agama yang seharusnya di perguruan tinggi. Cara yang kedua ini yang diajarkan. Nah, sayangnya beberapa perguruan tinggi masih menggunakan metode yang diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Artinya kadang tujuannya untuk mencetak ulama. Gitu. Nah iya, itu mungkin juga kita harus lihat jenis perguruan tingginya atau kampusnya. Jadi kalau kampus-kampus agama memang kan diorientasikan mahasiswanya untuk jadi untuk jadi ustadz atau jadi kiai atau jadi orang alim dalam agama. Udah pasti ya arahnya ke sana. Nah, tapi maksud saya di universitas-universitas yang umum pun cara pengajaran mata kuliah agama itu tidak banyak berubah gitu. Okay. Dari pengalaman saya misalnya melihat kurikulumnya umumnya seperti itu. Padahal kajian agama di tingkat perguruan tinggi menurut saya harus lebih maju sedikit gitu. Ini yang saya sebut sebagai mengkaji agama. Kalau kita mempelajari agama atau mempelajari sejarah agama ya harus mempelajarinya secara ilmiah. Dari perspektif akademis. Dan inilah yang di dalam studi-studi agama selalu dibedakan mengkaji agama secara insider sebagai orang dalam dan mengkaji agama sebagai outsider. Outsider itu
bukan berarti orang luar mempelajari agama yang berbeda, bukan itu. Tapi outsider itu memiliki jarak dengan agama yang dikajinya. Misalnya, saya sebagai Muslim bisa mengkaji agama secara ilmiah, dan kajian yang saya lakukan itu disebut sebagai kajian outsider. Itu kajian agama secara ilmiah. Gitu. Nah ini dua model atau dua metode cara mengkaji agama ini yang berkembang sekarang. Nah perlu dicatat bahwa kajian agama secara ilmiah itu relatif baru. Baru pertengahan abad ke-19 dan mulai marak setelah abad ke-20. Jadi sebelumnya kajian agama di mana-mana umumnya apologetis. Iya. Gitu. Aku juga baru nemu tuh pas aku lagi mahasiswa dan aku main ke perpustakaan terus baca misalnya kayak tesis atau karya-karya ilmiah dari studi Islam ya di Amerika atau di Eropa gitu. Terus aku baca terus kayak oh emang boleh ya dikaji dengan cara kayak gini emang boleh gitu. Yeah. Dan itu juga ada ada ngasih ketakutan karena itu tuh cara orientalis gitu. Jadi kayaknya memang hal yang relatif baru ya. Nggak salah sih sebetulnya mengatakan itu bermula dari orientalisme atau bermula dari Barat, karena tradisi mengkaji agama secara ilmiah atau yang disebut sebagai scientific study of religion itu mulainya di Eropa abad ke-19. Abad 19 adalah masa yang sangat gemuruh karena ilmu sosial, ilmu alam itu lahir pada masa itu. Gitu. Kita bicara tentang antropologi, sosiologi, psikologi, termasuk di dalamnya studi-studi tentang agama. Itu munculnya pada zaman itu. Jadi ya mulainya dari sana, gitu. Mulainya dari Eropa dan kemudian berkembang dan meluas. Nah, ketika perguruan tinggi kita mengadopsi kajian-kajian agama, sebagian rujukannya juga dari sana gitu. Dan mungkin kesannya studi agama secara ilmiah itu menakutkan karena nggak disediakan framework pembelanya gitu, nggak ada tembok akidahnya, mungkin itu yang ditakutin. Nah, karena itu jadi rentan kritik. Kan kalau misalnya mungkin ini yang harus dibedakan antara kajian agama secara apologetis tadi itu kan dasarnya iman, gitu. Agama itu pada dasarnya adalah soal keimanan, gitu, bukan soal pengetahuan. Dan iman itu pada dasarnya tidak memerlukan bukti. Iman yang kokoh adalah iman tanpa bukti, gitu. Jadi kalau orang mengaku beriman tapi ingin bukti, nah itu justru menurut saya paradoks itu. Gitu. Yang namanya orang beriman pada sesuatu kan ya sudah iman aja, pasrah gitu. Kalau dia bertentangan dengan temuan ilmu pengetahuan dengan yang lain-lain, ya jangan dipedulikan pengetahuan ilmu pengetahuan. Itu namanya cobaan keimanan. Untuk iman gitu. Itu cobaan untuk iman gitu. Nah, agama yang dikaji secara apologetis dasarnya adalah keimanan penuh. Sekalipun temuan-temuan itu bertentangan, sekalipun dasar keimanan itu bertentangan dengan temuan ilmu pengetahuan, ya nggak usah dipedulikan gitu. Itu yang kajian agama berdasarkan keimanan atau insider study ya. Nah, di dalam kajian yang lebih yang ilmiah itu kan ada metodenya, metode ilmiah, dan dasarnya adalah ya yang namanya ilmiah itu kan sesuatu yang bisa dibuktikan, sesuatu yang bisa ditelusuri. Misalnya kalau kita mempelajari agama, kalau dari perspektif insider itu biasanya mempelajari agama dimulai dari pendiri agama, dari Nabi misalnya. Kita mempelajari tentang Islam biasanya mulai dari sejarah Nabi Muhammad gitu, kemudian bagaimana Nabi tumbuh, kemudian menyebarkan Islam dan seterusnya. Dan umumnya cerita atau narasi dalam kajian Islam
ya bersifat apologetis. Iya. Dari sanalah kemudian cerita tentang mukjizat, cerita tentang sesuatu yang dari perspektif ilmiah tidak bisa diterima dari Iya. Kalau dari kacamata iman gitu. insider, Nah itu, sementara dari kacamata outsider atau dari kacamata yang lebih objektif, ya dasarnya metodologinya ketat, dasarnya ada enggak rujukan historisnya. Nah, mulainya konflik antara kajian berbasis iman dan berbasis pengetahuan kan itu. Iya. Ada bukti-bukti yang ditemukan oleh ilmuwan yang tidak terkonfirmasi, atau sebaliknya apa yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang diimani oleh kaum beragama tidak terkonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Gitu. Dan jadinya apa boleh buat misalnya sejarah agama yang memang bisa ditelusuri dan bisa diterima, yaitu sejarah, dan misalnya bagian-bagian yang mukjizat, yang semacam mukjizat itu masuknya ke mitologi. Iya, gini. Studi-studi agama itu sangat beragam, ya. Ada dan itu sangat bergantung pada metodologinya. Pada pertengahan abad ke-19, studi agama itu sangat kuat pendekatannya evolusionis, ya. Mengkaji agama dengan menelusurinya sesuai dengan perkembangan manusia. Evolusi manusia. Nah, hampir semua peneliti agama pada masa itu punya kecenderungan metodologi itu. Jadi selalu melihat setiap mengkaji agama, baik itu Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, selalu ditelusuri ke asal usulnya gitu. Nah, belakangan studi agama itu semakin marak, semakin banyak, sangat kompleks, dan masing-masing disiplin itu punya pendekatannya sendiri. Beberapa ada yang sangat empatik sama pendekatan agama, misalnya kayak kajian psikologi. Kalau bagaimana para psikolog atau sarjana psikologi mengkaji fenomena pengalaman spiritual, ya. Dan itu sebetulnya sudah dimulai sejak awal abad ke-20, akhir abad 19 oleh William James misalnya. William James kan menulis satu buku yang sangat terkenal, Religious Experience. Ya, saya lupa judulnya. Itu bahas tentang psikologi. Ya, tentang pengalaman beragama gitu. Nah, kalau dari perspektif antropologi atau dari perspektif sejarah, mungkin orang yang mengaku mendapat wahyu atau mengalami pengalaman yang sangat unik gitu, mungkin akan dibilang sebagai penyimpangan atau istilah-istilah yang kadang menyakitkan lah buat orang beragama. Tapi dalam disiplin yang lebih empatik gitu, dalam psikologi, terutama psikologi modern, itu disikapi sebagai sebuah pengalaman beragama yang harus dihormati. Itu pengalaman beragama setiap orang, dan setiap orang memiliki pengalaman beragama yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi kalau lihat perkembangan studi-studi agama sekarang ini itu sangat beragam sekali. Gitu. Dan kalau misalnya mau dilihat kayak dari evolusi antropologi, ya pasti muaranya ke revolusi kognitif, kemampuan berbahasa. Nah, jadinya pakai framework itu aja gitu ya. Betul. Dan itu kan sebetulnya perkembangan baru pengetahuan manusia, ya. Sampai pertengahan abad ke-19 yang lalu, manusia itu sebetulnya gelap terhadap misteri alam raya, ya. Bahkan di awal abad modern, orang seperti Newton, seperti Galileo, seperti Copernicus, itu sebetulnya masih sebelah kakinya itu masih di agama gitu. Sebelah kakinya di dunia modern, sebelah kakinya di masa silam gitu. Karena itu Newton itu sering disebut sebagai the last magician. Bukan precursor, bukan sebagai pemicu, pemuka
dunia modern, tapi dia lebih sebagai magician terakhir gitu. Untuk mengatakan bahwa orang seperti Newton pun masih mindsetnya itu masih dipengaruhi oleh pikiran-pikiran lama. Newton sendiri kan kalau kita baca catatan harian dia masih percaya pada sesuatu yang gaib, masih percaya pada Tuhan, masih percaya pada hal-hal yang belakangan oleh para ilmuwan itu ditolak gitu. Nah, setelah abad ke-19, setelah Charles Darwin menerbitkan bukunya, dan saya kira itu menjadi revolusi buat pengetahuan secara umum, termasuk dampaknya adalah kajian-kajian ilmu sosial termasuk agama di dalamnya gitu. Mungkin nyambung ke masalah historis dan dimulai dengan akidah, terus pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya relatif baru ya kalau kita lihat dari lini masa peradaban yang panjang gitu. Pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu sains yang bisa mengungkap rahasia semesta gitu, anggaplah itu kan pengetahuan yang relatif baru. Nah, aku dan mungkin banyak dari generasi aku dan sekitar aku, ini kan kita diajarin bahwa peradaban manusia itu dimulai dari turunnya Nabi Adam dari surga, dan Nabi Adam ini udah bawa misi gitu, dan udah bawa agama, dan yang maha kuasanya itu ada Tuhannya gitu. Nah, ini kan hal yang sulit banget, menurut aku ini sulit banget untuk didekonstruksi gitu. Karena beberapa kali dalam aku konten gitu, kalau udah bawa hal yang jadi bergesekan sama konsep mitologi penciptaan itu, jadinya jadi agak lumayan tegang. Nah, itu gimana cara mengurainya ya, Pak dosen? Iya, itu kan sebetulnya problem manusia modern. Ya, lagi-lagi konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan. Para ulama atau para teolog Kristen di abad pertengahan tidak memiliki problem ini, ya. Dan problem penciptaan sendiri adalah konsep yang diperkenalkan oleh manusia purba, ya. Di video saya menjelaskan bahwa bahkan konsep Tuhan sendiri sebetulnya adalah jawaban manusia purba ketika mereka menghadapi misteri alam raya. Gitu. Siapa yang menciptakan alam raya ini, siapa yang menciptakan petir, siapa yang menciptakan ombak yang besar, hujan, kemarau, dan lain-lain. Itu jawaban yang mudah. Itu jawaban yang mudah dan mudah dikomunikasikan. Karena tidak ada alternatif jawaban lain, gitu. Itulah batas pengetahuan manusia pada saat itu. Gitu. Dan dalam tingkat tertentu itu terus dibawa dan dilembagakan dalam agama. Coba kalau kita ikuti timeline yang diberikan oleh sejarah ya, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai sejarah besar. Karena kalau sejarah itu dimulainya sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi ketika tulisan itu diperkenalkan kepada manusia. Kalau sejarah besar itu dimulai sejak semesta lahir. Benar, semenjak gitu. Karbon. Iya. Nah, jadi dari kacamata sejarah besar sejarah manusia itu atau sejarah agama itu dimulai dari awal mula kesadaran manusia yang disebut sebagai revolusi kognisi. Yang itu kalau kita mau lihat timeline-nya sekitar 70.000 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi cikal bakal agama. Nah, biasanya para sejarawan agama kontemporer menyebutnya sebagai cikal bakal agama atau gejala agama. Karena yang disebut agama sebagai sesuatu yang terlembaga itu kan relatif baru gitu. Tapi cikal bakal agama, keimanan, orang percaya pada sesuatu yang gaib. Perilakunya itu sudah ada gitu sejak manusia purba. Bahkan kalau kita mau bicara dari perspektif evolusi, gejala agama itu bukan hanya ada pada manusia gitu. Tapi ditarik lebih jauh lagi sebelum manusia gitu, sebelum Homo sapien. Gitu. Kan beberapa perilaku agama sebetulnya adalah
hasil dari kerja otak. Yang namanya kerja otak itu, dan otak itu bukan hanya ada pada manusia, tapi pada hewan, khususnya pada mamalia, karena manusia adalah bagian dari mamalia. Kerja-kerja otak di genus, di spesies atau genus mamalia itu kurang lebih sama. Nah, ada beberapa buku yang menarik yang menjelaskan itu. Salah satunya adalah bukunya Robert Bellah misalnya. Ya, ini sarjana yang sangat dikagumi oleh almarhum Profesor Nurholis Majid, Cak Nur, guru saya. Robert Bellah dulu menulis buku yang sangat terkenal, Civil Religion. Nah, belakangan setelah dia sudah pensiun menulis buku judulnya Religion in Human Evolution, gitu, agama dalam evolusi manusia. Nah, buku itu tebal sekali, 700 halaman lebih, di mana dia menelusuri sejarah agama bukan lagi hanya di dalam sejarah agama-agama mainstream, agama besar, tapi jauh sebelum itu. Bahkan saya kira karena dia berbicara tentang evolusi, dia berbicara tentang sejarah dalam evolusi manusia. Nah, persoalannya ketika kita menelusuri sejarah manusia kan nggak punya awal tuh. Yeah. Nah, itu dari sanalah kemudian ide tentang penciptaan itu tidak ada di dalam teori evolusi. Kan penciptaan itu konsep manusia beragama, gitu, diperkenalkan oleh manusia purba dulu karena tidak ada jawaban lain, tidak ada penjelasan lain, gitu. Siapa yang menciptakan alam raya ini? Ya Tuhan. Begitu ilmu pengetahuan datang, siapa yang menciptakan alam ini? Ya Big Bang, gitu. Dia tidak tercipta, tapi awalnya adalah ledakan besar. Siapa yang menciptakan manusia? Biologi modern menjelaskan nggak ada yang menciptakan manusia karena manusia berevolusi dari spesies sebelumnya. Spesies sebelumnya juga berevolusi dari sebelumnya. Kalau ditarik mundur ke belakang, batas antara non manusia dengan manusia udah nggak jelas lagi gitu. Nah, karena itu pembicaraan tentang asal usul gejala agama itu ditelusuri sampai ke perilaku hewan. Itu agak kontroversial, tapi itu yang dijelaskan oleh Bellah dalam bukunya. Iya, karena apa boleh buat sebenarnya manusia juga hewan. Iya, manusia kan bagian dari kerak besar. Iya. Ada 5 kerak besar di dunia ini. Gorila, simpanse, bonobo, King Kong, orangutan. Orangutan dan manusia. Ada 5 kerak besar. Jadi kita ini bagian dari kerak, bukan berasal dari kerak. Ya, tapi kerabat dia. Kerak besar. Itu menurut biologi bukan menurut Alkitab. Benar. Nah, itu mungkin ya ngasih disonansi ya, karena kan pengetahuan itu relatif baru. Ya. Dan mungkin lembaga-lembaga pendidikan tuh belum catch up gitu sama pengetahuan baru ini. Lebih ke belum catch up sama paradigmanya gitu. Anak-anak kan diajarin akidah dulu. Tapi menurut aku ya, ketika diajarin akidah dulu itu memanjakan gitu, malah ngasih otak anak ini dikasih kesimpulan cepat dan gak dirangsang, curiousnya tuh gak dirangsang dan nggak terasa gitu problem solvingnya, karena kan kalau dengan framework akidah tuh semuanya udah terjawab gitu. Oh, kenapa ini hujan? Oh ini kehendak Tuhan. Oh, kenapa hari ini aku sial banget? Oh ya takdir Tuhan. Gitu-gitu tuh itu gampang, dan itu bikin jadi nggak kreatif, nggak bijaksana, dan nggak punya keinginan untuk menambah pengetahuan. Karena ya buat apa, sumber pengetahuan itu ini udah selesai gitu. Sebetulnya mungkin cara memahami istilah akidah itu saja yang berlebihan ya. Akidah itu kan pada dasarnya prinsip-prinsip atau dasar-dasar agama. Semua agama punya itu, bukan hanya Islam gitu. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, rukun iman itu yang seringkali dianggap sebagai bagian dari akidah gitu. Nah, bahkan dalam studi Islam yang biasa dilakukan oleh para ulama dulu, akidah itu bukan sesuatu yang final, tetapi itu sesuatu yang diperdebatkan dengan marak sekali gitu. Munculnya mazhab-mazhab dalam Islam itu kan karena perdebatan akidah,
gitu. Ada banyak sekali mazhab dan kita punya literatur yang sangat bagus yang menggambarkan keragaman mazhab dalam Islam gitu. Nah, jadi persoalan ketika umat Islam mengalami kemunduran, ada pelarangan orang mempelajari mazhab lain gitu. Dari sanalah kemudian orang menabukan sesuatu gitu. Nah, harusnya anak-anak itu selain diajarkan prinsip-prinsip agama, juga diajarkan sejarah agama itu sendiri. Jadi begitu mereka tumbuh, dia sudah siap gitu. Nah, banyak dari masyarakat kita, anak-anak dijejali agama, diajarkan agama secara doktrinal. Benar. Begitu mereka mendapatkan pengetahuan lain di tingkat perguruan tinggi, mereka terkejut semua, gitu. Dan ini keterkejutan ini sebetulnya bukan unik pengalaman kita, gitu. Di Barat itu sudah melewati itu 100 tahun lebih. Kamu tahu nggak? Penerimaan masyarakat Barat tentang teori evolusi itu melewati banyak sekali perdebatan dan sampai ke meja pengadilan gitu. Di Amerika itu tahun 1925 ada yang disebut sebagai monkey trial. Kamu Google, monkey trial itu salah satu episode di dalam perdebatan tentang bagaimana menerima teori evolusi di sekolah. Ya. Itu ada seorang guru yang mengajarkan teori evolusi di sekolah, kemudian disu oleh orang tua. Terus disidang? Disidang. Okay. Disidang, dan itu rame masuk headline. Nah, karena saya lupa negara bagiannya di Amerika, itu karena undang-undang di negara bagian itu masih memberikan ruang buat pengajaran Bible, agama. Jadi kalah itu guru. Jadi pengadilan itu kalah, tapi kemudian peristiwa itu menjadi tonggak buat pengajaran teori evolusi di sekolah-sekolah setelah itu. Jadi ada kesadaran bahwa ternyata aturan kita selama ini menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar gitu. Nah, perdebatan tentang teori evolusi itu sudah dilewati oleh masyarakat maju sejak 1 abad yang lalu. Kita kan udah hampir 2025 nih. Monkey Trial 1925 gitu. Benar. Iya, 100 tahun mereka sudah melewati itu. Kalau sekarang sebagian besar masyarakat Barat bisa menerima teori itu, ya mereka sudah melewatinya lama. Kita mungkin butuh 100 tahun lagi untuk bisa menerima itu. Dulu tuh waktu aku SMA, guru antropologi aku kan lagi ngasih tahu ini Neanderthal, ini apa gitu. Oh, berarti Nabi Adam itu ya, entah aku nunjuk Homo habilis atau apa. Berarti Nabi Adam itu ya. Terus dia kayak ketawa kecil, enggak lah, Nabi Adam itu manusia modern gitu. Oh, berarti di sini berarti bukan manusia pertama dong gitu. Terus dia enggak nanggepin aku serius. Tapi ya ketawa-ketawa aja. Tapi aku disonansinya serius. Iya. Di aku tuh, dan aku nggak bisa nanyain pertanyaan itu ke siapapun. Jadi pertanyaan itu aku bawa terus tuh sampai dewasa. Ya untungnya sekarang zaman kamu Mela ada Google, ada akses terhadap pengetahuan. Zaman saya dulu nggak ada. Kenapa dulu saya ngambil falsafah, ngambil filsafat untuk minornya? Padahal ada pilihan untuk ngambil belajar ekonomi, ada pilihan untuk belajar yang lain. Waktu itu saya betul-betul penasaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh manusia purba. Saya ingin menjawabnya. Dan tidak ada disiplin yang lebih cocok pada saat itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya selain filsafat. Karena itu saya belajar filsafat kemudian. Itu juga alasan aku kenapa ambil tafsir. Karena aku bingung kenapa disiplin Islam paling rasional. Lebih rasional. Karena kan ibuku hafal Quran, jadi aku juga diajarin untuk hafal Quran. Dan aku ngerasa kayak lingkungan aku tuh sangat wah gitu. Kalau aku baca Quran apa atau coba Mela surat ini gitu, ayat ini, terus kalau aku bacain mereka kayak wah gitu. Terus sebenarnya what's the big deal gitu. Jadi aku kira kalau aku ambil tafsir, kalau aku bisa memahaminya secara komprehensif, ini suatu hari akan make sense buat aku gitu. Lebih itu sih. Karena aku nggak nemu lain. Maksudnya kalau mau ngajar, mau nanya misalnya ke guru tafsir atau guru apa pengetahuan mereka kan segmented sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk paham secara komprehensif aku nggak tahu cari kemana gitu.
Sebetulnya keterkejutan itu kan ya karena selama ini kita tidak diberikan alternatif penjelasan gitu, nggak ada penjelasan lain kecuali yang kita terima sejak kecil gitu. Dan Padahal nggak disediakan framework juga. nggak disediakan frameworknya gitu, sehingga setiap kali kita mendapatkan informasi baru, ya yang ada terkejut gitu. Bahkan mungkin sebagian orang jadi masalah mental tuh. Iya, dan apa boleh buat harus mengkonstruksi framework sendiri. Betul, Habis lulus kuliah tuh aku tadinya pengen langsung S2 ambil studi Timur Tengah, tapi nggak rezeki beasiswanya. Jadi aku ambil kayak short course gitu. Ini agama, filsafat dan sains. Itu tuh short course-nya kayak cuma 3 atau 4 bulan gitu. Dan abis itu aku lebih puas, lebih agak senang gitu. Karena kan itu kebanyakan belajar frameworknya aja kan. Iya, dan saya kira sekarang kan karena ilmu sosial berkembang begitu rupa ya, dan ilmu sosial itu menyumbang cukup besar untuk kita memahami agama lebih baik. Kalau dulu kan kita memahami agama ya seperti itu, secara doktrinal, secara normatif gitu. Nah sekarang kita bisa memahami dengan sangat beragam. Aspek sosiokultural iya. Gimana gitu. Aspek politiknya, aspek sosiologisnya dan seterusnya. Dan kalau misalnya tadi ngelihat dari aspek sejarahnya, misalnya kita kan lihat nih agama-agama besar itu didominasi agama Abrahamik gitu. Dan ini pertanyaan yang sering muncul juga, kenapa kalau misalnya sebutlah Islam, kalau misalnya Islam itu adalah agama untuk semesta gitu, agama untuk seluruh alam. Kenapa nabi-nabi itu pada munculnya di Timur Tengah aja? Ya itu ada sih yang jawab enggak, karena sebenarnya Buddha itu juga nabi, sebenarnya ini juga nabi, sebenarnya ada sih jawaban kayak gitu. Tapi kan yang dalam tradisinya dan yang tercatat di scripture tuh nabi-nabi ya dari wilayah itu aja. Itu tuh penjelasannya gimana sih kalau kita cari? Dulu saya nggak punya penjelasan. Setelah belajar evolusi, setelah belajar teori evolusi, belajar sejarah besar, saya punya jawaban yang sangat jelas buat itu. Ada kaitannya dengan evolusi manusia. Ya, kalau kita belajar evolusi, salah satu fase paling menarik dari sejarah manusia adalah out of Africa. Ya, out of Africa itu terjadi beberapa kali pada zaman Homo erectus, kemudian punah. Yang terakhir tentu saja adalah Homo sapiens, keluar dari Afrika pada sekitar 100.000 tahun yang lalu, ya. Dan wilayah pertama yang dirambah atau didatangi oleh Homo sapiens itu adalah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Fertile Crescent, bulan sabit subur, ya. Karena jarak dari Kenya itu wilayah Afrika Timur di mana Homo sapiens berasal, gitu. Dari Kenya ke Mesir itu sekitar 500 sampai, saya lupa angkanya, tapi perbatasan yang terdekat adalah 500 sampai 600 kilometer. Artinya bisa ditempuh dengan jarak manusia. Dan kenapa Mesir itu kan, dari Mesir itu adalah, kalau dilihat bulan sabit subur itu, di sebelah kiri ada Mesir, ke atas sedikit ada Palestina atau Israel, kemudian ujungnya di atas itu ada sebuah peradaban yang sangat besar dulu, yang baru belakangan ditemukan, Göbekli Tepe. Itu perbatasan antara Syria dengan Turki. Itu di Mesopotamia, atas, bukan? Sebelah kanannya Mesopotamia. Gitu, ya. Nah, kalau kita telusuri sejarah peradaban, sejarah kebudayaan awal manusia. Kalau bicara sebelum peradaban itu sejarah kebudayaan. Kebudayaan itu dimulai sekitar ya sebetulnya 70.000 tahun yang lalu itu, tapi mulai marak dan ada bukti-bukti historisnya, ada bukti arkeologisnya itu sekitar 25.000 tahun sampai 10.000 tahun yang lalu, awal-awal masa Neolitik gitu. Nah di situ tadi kita bicara apa ya? Kenapa nabi-nabi dari situ? Ya. Nah, dari situlah kemudian peradaban manusia itu berkembang gitu. Karena sebelum Cina, sebelum India, sebelum yang lain-lain gitu loh. Di Fertile Crescent dulu. Iya.
Meskipun kalau kita baca timeline Out Africa itu 50.000 tahun ke wilayah Cina, 40.000 makin kemari makin kecil kan angkanya, 40.000 tahun sebelum Masehi ke wilayah Indonesia, ke Eropa itu Homo sapien itu sekitar baru 20.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Sebelumnya di Eropa itu didominasi oleh Neanderthal, bukan Homo sapien. Berarti peradaban awal yang benar-benar beradab ya, yang benar-benar menetap itu di Fertile Crescent. Di Fertile Crescent itu yang menjelaskan kenapa agama-agama itu muncul di sana. Karena yang menjawab itu tadi, yang mengajukan jawaban pertama tentang penciptaan, tentang misteri alam raya, ya dari situ. Dari wilayah itu, kemudian menyebar ke lain-lain. Nah, saya tuh pernah ngukur ya dari secara jarak dari Fertile Crescent ke India itu juga masih ada jarak tempuh. Itu yang menjelaskan kenapa beberapa agama India dan agama-agama yang muncul di Persia itu kurang lebih sama. Salah satunya adalah Zoroaster misalnya. Ya, Zoroaster sendiri itu lahir di India sebetulnya. Bagian dari dia di perbatasan Afghanistan. Meskipun itu bahasa Zoroaster agama Persia, tetapi pendirinya sendiri itu lahir di India. Itu di perbatasan antara India dengan Persia. Ya. Nah, itu yang menjelaskan Pak, sebetulnya peradaban itu satu, Fertile Crescent dan India. Nah, Cina datang agak belakangan sebetulnya. Berarti Cina itu pendatangnya apakah dari India atau Fertile Crescent? Agak berbeda karena jarak dari India ke Cina, ke Yellow River di mana peradaban Cina itu mulai muncul tuh sekitar 3.000 kilometer, agak jauh. Dan ada banyak pegunungan. Jadi irisannya agak berbeda. Gitu. Itu juga yang menjelaskan kemudian tradisi keagamaan di Cina berbeda sama sekali. Gitu. Bahkan orang-orang Cina sendiri sebetulnya mereka tidak menganggap yang mereka yakini itu sebagai agama. Konghucu kan bukan agama. It's a way of life, it's a philosophy seperti orang-orang Yunani memiliki filsafat gitu. Sedangkan yang area Crescent Fertile itu mereka ngadopsi maksudnya ada irisannya sama agama Yunani kuno, agama sama peradaban Asyur, Mesopotamia itu masih ada irisannya semua. Sangat. Karena peradaban di situ doang. Iya, karena peradaban di situ doang. Misalnya kalau kita bicara tentang Yunani ya. Yunani itu kan relatif baru sebetulnya. Kalau kita belajar sejarah filsafat seolah-olah itu paling tua kan. Plato, Socrates gitu. Bahkan sebelum Plato dan Socrates di Yunani sendiri itu ada beberapa penulis dan penulis sejarawan yang lebih tua dari para filosof itu. Nah, Yunani atau peradaban Yunani itu kan kelanjutan dari peradaban Mycenae. Mycenae itu orang-orangnya hijrah dari wilayah yang sekarang Turki, ya. Nah, Turki itu kan bersambungan. Yang tadi saya bilang Göbekli Tepe itu salah satu ujung dari Turki. Nah, jadi manusianya berbaur atau berlalu lalang di sekitar itu aja. Nah, jadi yang pertanyaan yang dulu saya nggak bisa jawab, kenapa agama-agama itu cuma muncul di situ dengan teori evolusi dan timeline sejarah manusia, very clear jawabannya, gitu. Kalau kita cek sejarah peradaban, jadinya masuk akal. Sangat masuk akal. Karena kan yang kita tahu sekarang kan udah global, setiap negara ada penduduknya gitu. Harusnya tiap-tiap wilayah tuh ada utusannya gitu. Kenapa di situ-situ doang? Karena peradaban di situ doang gitu. Iya. Dan jangan lupa bahwa karena dunia sejak abad pertengahan itu didominasi oleh tradisi Judeo-Kristen, ya. Maka dan dunia modern sebetulnya diciptakan oleh dunia Judeo-Kristen. Gitu. Eropa itu kan tradisinya Judeo-Kristen dan Islam lah, plus setelah Islam datang. Dan mindset kita tentang agama itu dipaksakan ke agama Timur yang sebetulnya mereka punya logika sendiri. Misalnya tentang kitab suci. Kitab suci itu kan konsep Judeo-Kristen, gitu. Nabi itu konsep Judeo-Kristen.
Hindu, Buddha, Konghucu itu nggak punya konsep itu sebetulnya. Tapi karena yang mempelajari agama-agama Timur adalah para intelektual, para sarjana Barat, framework berpikir mereka kalau agama itu punya nabi, punya Tuhan, punya malaikat, punya kitab suci dan seterusnya. Itu mereka coba paksakan di dalam tradisi Hindu Buddha. Itu yang menjelaskan kenapa beratus-ratus tahun Hindu tidak memiliki scripture, kitab suci. Karena nggak ada wahyu. Bukan soal itu, karena itu bukan tradisi mereka. Kalaupun umumnya kan kata-kata suci di dalam tradisi Hindu Buddha itu oral sifatnya, verbal gitu. Tapi kemudian datang para peneliti sejarah agama dari Eropa dan framework mereka harus ada kitab sucinya nih, dikumpulin lah kata-kata kemudian dijadikan kitab suci gitu. Orang pertama yang mengumpulkan itu namanya Max Muller. Oh, yang ngumpulin malah bukan orang. Bukan orang India sendiri. Tentu saja bahannya ada, tetapi buat orang India ya mereka mungkin nggak mengkompilasi dan mendefinisikan gitu, itu sebagai kitab suci gitu. Baru orang Barat yang melakukan itu. Ada hubungannya antara, kalau pakai istilahnya Michel Foucault itu, power and knowledge. Jadi pengetahuan itu diciptakan oleh orang yang punya kekuasaan. Kekuasaan dunia kan pada abad 19 dikuasai oleh Eropa. Dan mereka lah yang menciptakan pengetahuan. Pengetahuan kita tentang Hindu, tentang Buddha, tentang agama-agama dunia, ya dikonstruksi oleh orang Eropa. Gitu. Tapi kenapa agama Judeo-Kristen ini termasuk Islam Kristen ini laku meluas, pemeluknya tambah banyak, sementara misalnya kayak Mesir kuno atau Asyur itu hilang. Padahal waktu itu zaman itu ramai juga pemeluknya. Itu perlu satu sesi, Mel, untuk menjelaskan tentang itu. Agak panjang penjelasannya. Soal hubungan agama dan bahasa dan hubungan agama dan politik. Ya, dulu yang namanya agama itu jadi satu dengan singkatnya ya. Agama dan negara itu jadi satu. Kalau kita lihat agama-agama sebelum Yahudi, itu nama agama sekaligus nama kerajaan. Misalnya Akkadia, ya agamanya Akkadia. Assyria, Sumeria, Babilonia, itu agamanya ya agama itu. Termasuk Yahudi. Yahudi itu kan sebetulnya berasal dari kerajaan Judea. Gitu. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Judea, kemudian bersatu menjadi kerajaan Judea. Orang-orang Judea ketika Babilonia menganeksasi dan kemudian mengangkut orang-orang yang ke Babilonia, warga Judea ini disebut sebagai Judea atau Jews kemudian jadi orang-orang Yahudi. Jews itu maksudnya adalah warga Judea. Sama seperti kita bilang Indonesian, orang Indonesia. Nah, itu untuk mengatakan bahwa agama dan negara pada saat itu ya satu gitu. Institusinya satu. Nah, baru belakangan kemudian nama agama itu diatribusikan ke pendirinya. Kristen jadi dari Christ, dari Yesus. Itu baru belakangan. Untuk bertahun-tahun ya, selama bertahun-tahun Islam itu dikenal di Eropa bukan Islam, tapi Muhammadanisme. Kalau kamu Google di buku-buku lama tentang Islam itu hampir tidak ada yang menyebut Islam. Menyebutnya Muhammadanisme. Sebutan gitu. Islam datang kapan berarti? Kalau orang Islam sendiri menggunakan itu. Cuman gitu. di mereka. Di Eropa ya baru belakangan. Snooker Gronje menulis buku judulnya Muhammadanisme untuk buku pengantar tentang Islam. Jadi pada abad 19 istilah yang digunakan di dunia untuk Islam adalah Muhammadanisme. Gitu. Karena emang gitu cara penamaan agama ya. Iya. Kan siapa yang punya kuasa dia yang menciptakan pengetahuan. Jadi kalau misalnya ngomongin agama Islam, ya agama Islam spesifik ya, karena kan negara kita banyak pemeluk Islamnya nih. Aku lihat kan Mas Lutfi bikin konten juga tentang Islamofobia. Itu kalau gimana ya? Apakah dengan bertambah
aku pernah dengar suatu pernyataan gitu, nggak apa-apa orang-orang pada takut sama Islam tapi Islam bakal tambah besar terus gitu. Terus atau kadang aku juga suka dapet kritik, wah ini konten Islamofobia gitu, karena aku kadang-kadang mengkritik Islam sebagai doktrin atau kadang Islam sebagai komunitas. Tapi di situ kan aku juga menjelaskan bahwa aku juga datang dari dalam gitu. Aku bagian dari komunitas Muslim dan aku punya masalah ini gitu. Yeah. Nah tapi dianggapnya tindakan aku adalah Islamofobia gitu. Jadi kayak mengkritik agama nggak boleh, gitu. Autokritik juga nggak boleh. Nah ini sikap yang kayak gini tuh akan berkontribusi sama agamanya jadi nggak laku gitu nggak sih? Atau ya gimana? Sebetulnya ya masalah itu dan sikap yang defensif itu berangkat dari mentalitas inferior, mentalitas kekalahan. Ya, karena umat Islam kan secara umum terbelakang, globally speaking. Yeah. Dan perasaan kalah itu kemudian menjadi defensif, termasuk ketika mereka menggunakan istilah Islamofobia gitu. Yang paling jelas sebetulnya kenapa istilah itu ada kan karena ada pengalamannya. Orang takut pada Islam karena ada contoh-contoh, ada pengalaman yang membuat orang takut pada Islam. Ada perilaku-perilaku saya tidak mengatakan seluruhnya ya, tapi ada pengalaman yang cukup banyak orang-orang Islam, kelompok-kelompok Islam yang melakukan kekerasan, melakukan terorisme. Dari sanalah kemudian istilah Islamofobia itu muncul. Yang saya kritik sebetulnya adalah selama ini Islamofobia itu diteorikan sedemikian rupa, dijelaskan sedemikian rupa, tapi orang mengabaikan asal muasal kata itu gitu, bahwa istilah itu ada karena ada sekelompok orang yang membuat orang lain itu merasa takut gitu. Saya cuma mau mengingatkan itu sebetulnya. Dan itu juga jadinya ada teman konten kreator juga yang suka bahas agama, tapi dia kayak spesifik nggak mau bahas Islam karena takut. Ya, dan itu nggak fair kan sebetulnya. Jadi kalau kita melakukan self criticism, ya fair aja misalnya. Ya sekarang kalau kita mau bicara soal kemajuan, soal kebersihan, soal korupsi, kalau kita mengkritik, wah ini negara-negara Muslim paling korup, terus kita disebut Islamofobia gitu. Nah itu kan jadi nggak fair. Iya. Karena kita mau mengkritik diri kita sendiri, kita disebut sebagai Islamofobia. Dan kalau aku lagi kontennya tentang ngeritik Islam gitu, kadang ada audiens yang bilang nyenggol agama Islam mulu, agama lain dong. Ya nggak bisa karena kan kayak agama lain urusan agama orang lain. Karena kan yang masalah adalah misalnya ya pengetahuan yang aku terima atau lingkungan yang aku hidup di tengah-tengah ini, pokoknya ya dari pengalaman aku dan dari pengetahuan aku gitu. Nggak bisa tiba-tiba aku mengkritik agama yang emang nggak aku dalemin gitu. Iya. Pertanyaannya? Dan jadinya ini gak sih ada hubungannya sama lemahnya rasa tenggang rasa dan intoleransi, apakah itu berhubungan gitu? Oh iya, kalau itu sudah pasti. Rasa inferior itu. Selain inferior tentu saja soal kedewasaan masyarakat kita secara umum. Ya, kita sering bicara tentang intoleransi. Kan tingkat toleransi masyarakat kita secara umum cukup rendah, terutama toleransi agama. Dan itu kan dikonfirmasi dengan hasil-hasil survei. Jadi bukan hanya sekedar menebak, bahwa hasil survei kita menunjukkan itu ada tingkat intoleransi yang cukup tinggi gitu ya. Pilkada DKI misalnya, atau beberapa pilkada yang lain yang sering menggunakan isu agama, itu adalah salah satu bukti intoleransi di masyarakat kita gitu. Terus menariknya kelompok orang yang mempromosikan toleransi dan yang mempromosikan intoleransi gitu. Kebanyakan sumbernya itu sama, mereka ngutip ayat lah, ngutip hadis, ngutip cerita atau apa, tapi ngambilnya ya dari primary dan secondary resource agama gitu. Dan sebenarnya salah nggak kalau aku bilang kalau misalnya mau cari
pijakan dari toleransi ya nggak usah cari dari kitab suci atau riwayat, pakai reason aja, pakai nalar aja. Karena kalau misalnya mau dicari dari sumber agama akan conflicted karena di dalam aku sebut spesifik aja dalam agama Islam tuh kadang ada semangat untuk misalnya mendominasi atau mendiskriminasi, ya kadang ada gitu karena kan ajaran agama itu kontekstual pada masanya gitu. Jadi kalau kita mau mempromosikan toleransi, apakah kita harus mengutip suatu ayat atau suatu Quran atau mempromosikan reason gitu? Tapi kan mengkomunikasikan reason itu nggak mudah gitu. Lebih gampang persoalan orang beragama itu kan dia perlu dalil. Iya. Itu masalahnya. Jadi kalau saya menghormati agama lain, ada dalilnya enggak? Nah, itu. Begitu ada dalilnya, mereka merasa nyaman. Dasarnya kan itu aja sebetulnya. Dan ini lagi-lagi terkait dengan pendidikan agama. Kan ada banyak sekali urusan manusia yang enggak mesti dijelaskan oleh agama. Iya. Gitu. Karena itu ada sebagian sarjana yang mengatakan bahwa agama itu mestinya dibatasi untuk urusan moral saja. Urusan-urusan publik ya harusnya diurus oleh negara gitu. Dan pada dasarnya seperti saya jelaskan tadi, agama itu adalah bagian dari negara pada masa silam. Gitu. Sekarang kita udah punya institusi negara, harusnya negara itulah yang mengatur segala aturan-aturan publik. Nah, itu yang diinginkan oleh konsep civil religion sebetulnya, ya. Sarjana yang saya sebut tadi, Robert Bellah, ketika memperkenalkan istilah ini di dunia modern, harusnya agama-agama lama itu hilang, digantikan oleh civil religion, yaitulah negara gitu. Kan ritual negara itu sebetulnya kurang lebih sama seperti agama. Misalnya kita punya kitab suci namanya Undang-Undang Dasar. Ya, konstitusi itu adalah kitab suci. Kita punya founding fathers, itulah para nabi, gitu ya, para nabi, para pendiri negara itu kedudukannya sama seperti kita punya ritual-ritual menyanyikan Indonesia Raya, punya acara-acara khusus di hari besar. Secara konsep sebenarnya. Secara konsep sama. Karena itu Robert Bellah menyebutnya sebagai civil religion. Harusnya bukan harusnya, dia waktu itu memprediksi bahwa agama-agama lama one day itu akan punah. Jangan lupa Bellah itu generasi lama, dia berusia sangat panjang ketika teori sekularisasi itu sangat dominan pada tahun 50-an. Dia menulis buku sekitar tahun itu. Teori sekularisasi mengatakan agama gak punya masa depan. Dunia akan menjadi sekuler, yang menang nanti negara bukan agama gitu. Tapi kemudian kan teori sekularisasi tidak terbukti. Dan dari sana kemudian Robert Bellah merevisi semua pandangan dia tentang agama. Tapi kalau misalnya tadi kata Mas Lutfi, batasin aja lingkup agama di urusan moral. Emang kalau untuk urusan moral agama ini reliable? Emang nggak bisa pakai framework saintifik juga gitu? Ya kalau dari perspektif ilmu pengetahuan ya begitu. Diskusi mutakhir tentang moral filosofi atau filsafat moral ya, itu kan sudah semakin sempit. Bukan hanya agama, bahkan filsafat sendiri, ruang geraknya di persoalan-persoalan moral makin tersingkir karena adanya temuan-temuan perilaku manusia yang bisa ditelusuri ke akal pikiran, ke genetik dan lain-lain gitu. Apakah moral itu harus sesuai dengan nature manusia atau dia sebuah nilai yang dikonstruksikan oleh manusia. Jadi perdebatan itu kemudian dalam satu hal menyudutkan filsafat gitu. Ruang untuk berspekulasi makin sedikit karena temuan-temuan sains makin besar gitu. Ruangan untuk berfilsafat semakin gak leluasa karena mau ngapain difilsafatin, ini evidence banyak gitu ya. Iya. Artinya kalau filsafat aja yang lebih fondasinya lebih kuat, lebih kokoh,
apalagi agama untuk berbicara tentang etika. Nah karena itu konteksnya ketika saya bicara tadi agama itu mestinya dibatasi pada persoalan moral, karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh agama sekarang ini, gitu, yang tidak bertabrakan dengan wilayah publik. Maksud saya jangan ngurusin soal politik, jangan ngurusin soal muamalah dan lain-lain, karena udah pasti akan berbenturan dengan aturan-aturan yang sekuler gitu. Itu perlu satu episode baru di Idetopia Kayaknya, sih bahasan ini. Kayaknya. Nanti saya bahas. Ya udah aku tunggu konten barunya ya Mas Lutfi. Oke. Makasih banyak udah bersedia Sama-sama. untuk hadir di channel aku. Ya, dan buat teman-teman yang belum nonton Idetopia, itu bisa langsung diklik ya. Maksudnya aku akan sertakan di judulnya. Dan aku minta pendapat kamu dong. Kamu pernah nggak kayak mikirin banget tentang hal-hal berkaitan dengan awal mula semesta, mungkin kayak kenapa manusia itu manusia, atau hal-hal yang kayak gitu yang kamu jadi disonansi kognitif nih pas sudah dewasa gitu, karena kok beda sama yang diajarin waktu kecil. Cerita di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye.
Back,
with DJ PP.